Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa latihan i'rab supaya kita semakin mahir membaca, memahami kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini materi atau bahan latihannya kita buat qara'a jaddi al-Qur'ana fil masjidi. Kakekku membaca Al-Quran di masjid. Inilah kalimat yang akan kita jadikan sebagai bahan latihannya. Bagi teman-teman sekalian yang belum subscribe, tolong di subscribe supaya channel kita ini terus berkembang, karena kita akan terus membagi video-video pembelajaran seperti ini. Oke, kita mulai. Perhatikan qara'a artinya membaca. Pada kalimat ini itu adalah fi'lun madin, fi'il madi, kata kerja lampau. Fi'il madi mabaniyun. Jadi setiap fi'il madi itu pasti mabaniyun. Alal fathi, di sini qara'a hamzahnya fathah adalah fi'il madi yang mabani atas fathah. Jadi fa'il madi itu kan selalu mabani. Kadang dia mabaniun alal fathi, kadang mabaniun alal sukun, kadang mabaniun alal dhammi. Kalau kita memilih salah satu dari tiga ini, tentu harus ada kaedah, ada aturannya. Nah, qara'a fi'lun madin mabaniun alal fathi. Alasannya itu adalah li'annahu lam yattasil bidhamiri raf'in mutaharrikin. Alasan yang pertama karena dia tidak bersambung dengan domir rafa' mutaharrik, yaitu ta, ti, tu, na. Nah, kalau bersambung dengan domir rafa' mutaharrik itu tidak akan lagi mabaniun alal fathi, tapi mabaniun alal sukun. Qara'tu, hamzahnya akan menjadi sukun. Kemudian wa nunin niswati, dan nun niswah tidak bersambung dengan nun niswah. Itu alasan kedua. Kalau bersama dengan nun niswah itu qara'na, sukun juga, hamzahnya akan menjadi sukun. Nun niswah, niswah artinya perempuan yang banyak, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kalau pelakunya adalah perempuan yang banyak, itu akan bersama dengan nun niswah, sehingga qara'na, hamzahnya sukun, mabaniun ala sukun. Wa wawil jama'ati, dan juga karena tidak bersambung dengan wawil jama'ah. Kalau bersambung dengan wawul jamaah akan menjadi qara'u mabaniun ala dhammi, hamzahnya akan berbaris dhammah. Oke, kita ulangi. Qara'a itu fi'il madi mabaniun ala al-fathi, hamzahnya fathah. Li'annahu lam yattasil bidhamir raf'an mutaharrik. Alasan pertama kenapa dia mabaniun ala dhammi adalah ala al-fathi adalah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, ta, ti, tu, na. Kalau bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik, qara'tu menjadi sukun. Wa nunin niswah, dan juga karena tidak bersama dengan nun niswah. Kalau bersama nun niswah itu kan menjadi qara'na. Wa wawil jama'ati, juga karena tidak bersama dengan wawil jama'ah. Karena kalau bersama dengan wawil jama'ah hasilnya menjadi qara'u mabaniun ala dhammi. Oke, selanjutnya jaddi artinya kakekku. Kata jaddi pada kalimat ini itu sebagai fa'il, pelaku, dialah yang membaca qara'a. Karena jaddi adalah fa'il, maka pasti marfu'un, dirafa'kan. Itu harus kita ingat teman-teman sekalian, fa'il sama dengan marfu'un, dirafa'kan. Terus wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tersembunyi. Jadi tanda rafa' itu sebenarnya bukan hanya dhammah, ada alif, ada waw, ada nun, kemudian ada dhammah. Di sini kita pilih dhammah. Tapi muqaddarah, muqaddarah artinya tersembunyi. Di mana letaknya dhammah yang tersembunyi ini? Ala ma qabala ya'il mutakallim, pada huruf sebelum ya al mutakallim. Ya mutakallim yang dimaksud itu yang mana? Nah, perhatikan. Ya al-mutakallim itu ini dia, jaddi ya ini. Ini namanya ya al-mutakallim. Jadi dhammah muqaddarah itu terletak pada huruf sebelum ya al-mutakallim, berarti huruf dal. Nah, dal ini sebenarnya berbaris dhammah, dhammah yang tersembunyi.
Terus kenapa dia tersembunyi? Kenapa tidak dinampakkan dhammahnya? Alasannya listighalil mahalli biharakatil munasabati, karena letak atau tempat baris dhammah itu sibuk mengurusi baris munasabah, yaitu baris kasrah jaddi. Jadi maksudnya begini teman-teman sekalian. Ini kan ya al-mutakallim, ya sukun. Jadi ya mutakallim itu mengharuskan huruf sebelumnya itu harus kasroh supaya cocok, jaddi. Tapi dalnya ini menginginkan, menghendaki dhammah karena dia sebagai fa'il yang marfu'. Nah, di sini kan ada dua kepentingan. Kepentingan pertama, jaddi sebagai fa'il yang marfu' harus dhammah karena isim mufrad. Kepentingan kedua, ya al-mutakallim menginginkan baris sebelumnya itu adalah kasrah. Nah, di sini solusinya dibuat dhammahnya muqaddarah. Dalnya tetap kelihatan seperti kelihatan berbaris kasrah. Itulah solusi yang diberikan oleh para ulama nahwu kita. Oke, kita lanjut. Qara'a jaddi al-Qur'ana, kakekku membaca Al-Qur'an. Al-Qur'ana pada kalimat ini itu objek atau maf'ulun bih. Dialah yang dibaca, maf'ulun bih. Karena Al-Qur'ana adalah maf'ulun bih, maka mansubun dinasabkan. Itu harus kita ingat teman-teman sekalian, maf'ulun bih itu sama dengan mansubun dinasabkan. Selalu mansub, selalu dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya itu adalah baris fathah. Al-Qur'ana, nunnya itu berbaris fathah. Itulah tanda nasabnya. Kenapa kita pilih tanda nasabnya fathah? Padahal kan tanda nasab itu kan ada 5. Lin nasbi khamsu alamatin. Tanda nasab itu ada 5. Kita hitung. Al-fathah, kemudian ada alif, kemudian ada kasroh, kemudian ada ya, kemudian ada membuang nun. Nah, dari 5 tanda nasab ini kita pilih al-fathah tanda nasab bagi Al-Qur'ana. Tentu ada alasannya. Alasannya adalah li'annahu ismun mufradun, karena kata Al-Qur'ana itu adalah isim mufrad. Sesuai kaidah, kalau isim mufrad mansub, maka tanda nasabnya adalah al-fathatu, baris fathah. Bisa teman-teman lihat, Al-Qur'ana, nunnya berbaris fathah. Oke, kita lanjut. Qara'a jaddi al-Qur'ana, kakekku membaca Al-Qur'an fil masjidi, di dalam masjid. Fi ini huruf jar, maka dapat kita pastikan kata di depannya itu di sini al-masjidi adalah majrur atau isim yang dijarkan. Nah, di sini keterangannya kita buat majrurun bi fi. Al-masjidi itu dijarkan karena ada fi, huruf jar sebelumnya. Fi ini kan huruf jar. Wa alamatu jarhi al-kasratu, tanda jarnya adalah baris kasrah. Al-masjidi, dalnya berbaris kasrah. Alasannya li'annahu ismun mufradun munsharifun, karena kata al-masjidi ini termasuk isim mufrad yang munsharif, yang boleh pakai tanwin. Di sini memang tidak pakai tanwin karena ada alif lam. Jadi kalau contoh yang boleh pakai tanwin, kata al-masjid itu pakai tanwin, misalnya dzalika masjidun kabirun, itu adalah masjid yang besar. Jadi al-masjidi boleh pakai tanwin, maka tanda jarnya harus kasrah, fil masjidi, dalnya kasrah. Oke teman-teman sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk memahami i'rab, sehingga semakin mahir membaca dan memahami kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Jangan lupa dukung terus channel kita ini dengan cara like, share, komen, tulis saran Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.